1, 2, 3, go. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada. Masih ada cinta di hati. Ngomongin tadi apa lagunya sih, ngomongin kesendirian ya. Ngomongin ya. Walaupun sendiri tapi tetap bahagia. Oke. Di luarnya, dalamnya mah. Dalamnya tantrum. Dalamnya tantrum. Ngomongin soal tantrum, jalan-jalan ke hutan, pulang-pulang tantrum. Cakep. Rumah berantakan harusnya diberesin. Cakep. Rumah berantakan harus beres-beres. Cakep. Assalamualaikum. Selamat datang di Showcase. Selamat datang kembali. Ini adalah tempat di mana kita berdiskusi tanpa solusi. Karena kalau mau cari solusi, adanya di mana? Di mana? Kantor polisi. Ada di mana Gangga? Nyari solusi ada di mana? Cari solusi di mana ya? Gue bingung kalau di negara ini nyari solusi di mana. Aku langsung Sati. Aku takut sekali. Takut sekali. Ya itulah ya tempat. Ternyata emang di kantor polisi aja kalau mau nyari solusi. Sama di masjid emang pasti ada solusi. Oh iya, Masya Allah. Ada kotak amal. Sadari. Ada kotak amal. Solusinya kotak amal ya. Jiwa curanmornya masih ada aja nih. Sindikat bro. Sindikat. Jadi hari ini kita sama Reza Gangga. Dan The CEO. Lukmanul Hakim lagi. Kemarin CEO Warteg, sekarang CEO apa Pak? Ini CEO naikkan dikit dong. Apa dong? Travel Akap. Travel Akap itu dia singkatan buat bus. Antar kota, antar provinsi. Lorena. Kalau Reza nih, Reza Gangga ini Gangga dari apa namanya? Perusahaan tekstil. Siap. Ya, ini dia. Jasa printing. Billboard, buat billboard. Ya, benar. Ada ya gitu ya, Gangga Printing. Gangga Printing. Tapi kalau Bang Reza berisik nih, namanya jadi berubah Pak. Jadi apa? Reza Ganggu. Bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa ngomong jadi Reza Gagu. Benar. Tapi benar. Namanya plesetan boleh lah. Boleh. Siapa sebenarnya mereka? Anda tahu? Jadi tadi kan Bang Reza bukan tekstil Bang Reza Gangga ini. Beliau ini apa namanya pekerja pekerja remote. Oh, gue pikir komposer tadi lu gini. Jadi sekarang tuh lagi tren banget orang-orang tuh kerja tuh nggak di kantor Pak. Bang Gangga di antara aja nih. Dia Bang Gangga tuh kalau kerja di mana? Di Point Coffee gitu Bang ya. Ya di mana aja, di work warteg, from anywhere gitu. Makanya keren banget. Dan makanya juga kita juga di sini mau ngomongin tentang sesuatu yang anak-anak ribet banget nih, suka traveling. Oke. Nyambung gak sih? Kayak pikiran. Pikiran suka traveling. Gitu. Kalau puasa-puasa gini pikiran traveling. Kalau anak sekarang dikit-dikit healing. Itu karena itu Pak. Karena itu jadi orang pengen healing jadi traveling terus. Gitu. Makanya Bang Gangga nih cocok. Bang Gangga adalah sosok itu. Berarti lu kerja sambil traveling tuh sering. Oke, jadi tuh gua sejak tahun 2020 waktu awal Covid tuh ya. Awal Covid kan itu semua kantor kerjanya udah WFH kan. Jadi full WFH dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah 2025 masih WFH gitu. Alhamdulillahnya gitu. Enak tuh ya, enak ya. Enak. Nah, jadi kan namanya kita kerja dari rumah karena kan bosan ya. Kayak anjir gue di rumah doang gue mau ngapain gitu kan kayak bosan gitu. Jadi akhirnya dulu kan ada tren-tren kayak WFB, work from Bali gitu kan. Terus kalau sekarang work from anywhere gitu kan. Sambil ngetik-ngetik. Emang kalau di Bali harus gitu ya? Ya kan image-nya gitu ya. Enggak gitu juga kan. Ada yang gitu juga. Ya ada. Yang di sawah-sawah juga ada benar-benar. Tapi gue juga WFB loh. Apa tuh? Work from Bekasi. Itu udah ada antar planet tuh, udah lebih jauh lagi tuh.
Itu beda galaksi. Universe itu, Pak. Udah beda universe. Tadi from Bali tuh. Tadi work from Bali. Apalagi tuh tren-tren saat itu tuh, Pak. Ya, jadi dulu gue waktu itu ikut tren si work from Bali itu kan. Kalau ke Bali. Iya, jadi dulu tuh gue pas tahun 2020 gue waktu itu berempat sama teman gue. Jadi kita kalau istilah anak-anak Jaksel tuh kita staycation gitu ya. Nah, jadi kita staycation di Bali. Tapi nggak sehari 2 hari, langsung sebulan kita staycation di Bali sebulan. Kayak nyawa villa atau nyawa kos gitu ya? Nyawa villa. Dan pas waktu Covid itu villa di Bali harganya tuh bener-bener hancur banget kan? Iya katanya. Jadi anjlok banget harganya. Karena Covid ya? Iya, jadi tuh gue dapet villa gede banget waktu itu kan di Ubud. Karena saat itu gue emang kayak pengen stay di Ubud. Kan kalau di Ubud tuh kita kayak mencari kedamaian gitu. Healing istilah anak Jaksel gitu. Di Ubud. Jadi gue kayak pengen healing, cari suasana yang tenang. Karena kalau misalnya kayak kita di daerah Canggu, Seminyak itu kan berisik ya, maksudnya kayak daerah-daerah rame. Jadi kita kayak pengen di Ubud dulu stay 2 minggu loh waktu itu gue di Ubud. 2 minggu. Jadi villanya tuh gede banget, ada kolam renangnya juga gitu. Nyaman tuh. Iya, terus yang kamar mandi estetik yang ala-ala outdoor gitu. Yang ada pintunya yang iya. Yang kalau malam-malam gue ngeliatin kan kayak ini kuntilanak ada yang ketawa nggak ya gitu. Bisa diintip jin. Iya, jadi gue bener-bener kayak tinggal di tengah hutan gitu. Kayak kalau udah malam tuh udah suara malam lah gitu, ada suara-suara hewan-hewan gitu kan. Iya kayak seru enak lah gitu, menenangkan kan. Terus udah di Bali itu ngerasain staycation di sana yang awalnya mungkin kita kalau ke Bali kan biasanya cuma kayak paling liburan 3 hari 4 hari yang jalan-jalan ke tempat wisata A B C D gitu kan. Nah, karena gua waktu itu stay sebulan, jadi sebenarnya kayak udah lebih ngewarlock aja di situ. Kayak gua pagi sarapannya nasi jinggo yang beli cuma 6.000 sebungkus kayak gitu. Masih ada ya di Bali yang masih ada. Dan kocaknya lagi itu si nasi jinggonya yang jual bule, tetangga gua di villa. Jadi villa gua villa itu kan luas banget tuh. Nah, sebelah villa tempat gua nginep itu ada bule jadi bule ini nikah sama orang Indo gitu lah. Terus pas dia lagi lewat depan villa gua tuh, kan dia bawa motor terus sambil nyiapin dagangan gitu lah. Terus gua nanya lah, namanya kan siapa waktu itu, gua lupa. Namanya Thomas. Adam Smith. Gua lupa namanya siapa. Spencer. Ya pokoknya si bule itu lagi siap-siap, terus gua sapa lah. Biasa orang Indonesia kan SKSD ya. Kayak gua tanya kan, Bang Bule, lu lagi ngapain gitu kan? Oh, ini gue lagi mau bantu istri gue dagang. Oh, lu dagang apa gitu kan? Gue dagang nasi jinggo gitu kan. Gue yang sebenarnya nggak begitu familiar sama nasi jinggo kan. Nasi jinggo tuh apa gitu kan? Terus sama dia, oh ya nih lu cobain aja gitu kan. Terus pas gue coba, enak juga ternyata nasi jinggo. Apa sih nasi jinggo tuh? Jadi sebenarnya sama kayak nasi kucing ya. Jadi isi nasi tuh kecil. Jadi kayak segitiga gitu kan. Terus kayak tumpeng, tapi tuh kecil. Terus isinya ada mie-nya, ada ayam suwir, terus ada tempe kacang gitu lah. Jadi tuh 6.000 tuh kayak udah ngenyangin sebenarnya ya. Jadi kayak satu porsi tuh kenyang. Karena kan kalau pagi kan kita sarapan nggak bisa banyak ya. Kalau gue sih itu 2 porsi. Gue udah 2 porsi, Pak. Gelonggongan dia. Cuma nyerempet ke ini doang. Kayak garuk-garuk dong, ada mie nyangkut gitu. Terus. Nah, jadi dengan si 6.000 itu gue kayak enak juga ya sarapan di Bali ternyata murah. Kan kadang kalau kita kayak cuma jalan-jalan di Bali tuh sarapan makan di tempat mana habis udah berapa ratus ribu gitu kan. Main ke tempat fancy cuma begitu. Betul. Karena kan seringan orang ke Bali tuh niatnya liburan terus pengen fancy. Nah, tapi pas waktu yang gue itu kita memang yang pengen staycation, mode warlock. Mode warlock gitu. Tapi ngomongin tentang tadi Bali tuh, dia ini dari tadi emang lu sering ke Bali, Bang? Karena gue sempat juga pas pandemi itu sebulan juga hidup di Bali. Oh iya, emang iya? Serius. Beneran apa enggak nih? Beneran. Enggak ya. Lu gak percaya terus isu aja. Tapi emang dia tuh gue gak pernah bisa bedain ini bener apa enggak. Gue selalu nanya 2 kali gitu, mastiin lu bener gak? Oke. Sambil ngeliat hidungnya gue, kalau hidungnya gak kemak-kemis, oh ya bener berarti. Soalnya hidup dia nih isinya punchline semua, Pak. Soalnya itu makanya. Bukan bohong, tapi memang dia suka berhayal aja. Anak halu dong. Lu di Bali sebulan gue baru tahu. Lu ngapain? Lu ngapain sebulan sana? Ya ada kerjaan juga. Awalnya sih nggak ada kerjaan. Awalnya nggak ada kerjaan. Selalu kita begitu memang. Ya karena silaturahmi, teman-teman gue di sono. Kasih job di sono. Apa tuh jobnya? Ya apa aja? Nganterin orang traveling. Oh, guide. Wah, lu nge-guide di Bali lu. Serius lu pernah bulu? Tuh berarti lu kalau ke Bali tuh bisa minta di guide. Berarti lu anaknya Bali banget dong. Lu apal tempat-tempat Bali. Yo, ini yang pakai ini lekbong terus tulisannya bintang gitu ya. Iya. Bawa ini Pak, bawa surfing gitu ya. Iya. Gitu.
Kagak kayak gitu juga. Nah lu nganterin siapa aja emang di sana Pak? Maksudnya kan lu dapat job itu tuh. Nah, jadi kebetulan teman gue ada temennya dari Jakarta tuh, pengen liburan ke Bali. Nah dia kan juga WFH di situ. Sedangkan dia nggak bisa tuh kayak jam-jam kerja buat nganterin. Nah gue ketemu dia bilang, lu mau nggak nganterin temen gue nih pada mau liburan ke Bali? Ya mau lah gitu kan. Pertanyaannya lu anterin kemana aja kalau boleh tahu? Nah itu maksud gue. Untuk destinasinya tuh by request mereka. Oh mereka yang bikin itinerary-nya. Iya betul. Kalau di Bali tuh biasanya kayak kan orang-orang Bali tuh mereka udah pengalaman dari COVID itu nggak mau ngelepas kunci mobil. Jadi pengalaman dari COVID. Iya jadi karena banyak mobil tuh yang dibawa kabur. Ya kasian banget ya. Iya jadi kan udah lagi wisata mati waktu itu kan. Terus banyak orang-orang tuh yang kena tipu, mobilnya pada dibawa kabur gitu kan. Jadi pas waktu gua di Bali pun juga nyari mobil yang lepas kunci itu susah. Jadi mau nggak mau kita harus sama drivernya juga. Walaupun harganya waktu itu ya murah karena COVID. Iya, sama-sama butuh. Tapi sih waktu gua di Bali, pas gua pakai mobil mau lepas kuncinya nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus mati dulu lepas itu. Kuncinya bukan lepas kunci. Nah, gitu. Itu namanya istilahi namanya itu. Itu sama aja kayak inian lo. Lepas dari masa lalu terus gimana nggak bisa lepasnya nggak ngerti gue juga. Lu gimana sih bang? Tapi nggak kan tuh kan kalau COVID tuh kan COVID kan semua kan dibatasi ya. Tapi lu bisa kemana-mana manusia tuh. Sebebas itu ya Bali itu maksudnya tuh. Jadi kalau pengalaman gue ya kan kalau waktu kita ke Bali tuh harus yang dicolok-colok hidung itu tuh dulu PCR ya PCR lagi apa sih PCX motor bener kan PCR iya bener PCR iya jadi setiap mau pergi tuh gue hidung harus dicolok dulu dan itu kayak minimal tuh 3 hari sebelum terbang kita harus di PCR dulu kan terus harus wajib pakai masker segala macam. Terus pas nyampe di Bali, pas waktu COVID itu benar-benar kayak kota mati. Itu Kute, segelap itu dan sekosong itu waktu itu kan. Karena jadi banyak orang luar juga ya. Betul, banyak tempat wisata yang emang tutup. Tapi ada yang buka juga kayak beberapa resto, bar atau klub gitu. Tapi mereka colong-colongan. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita nggak boleh bawa handphone. Maksudnya supaya nggak ada betul, karena takutnya kan kalau ada yang dokumentasiin ada keramaian bisa disidak tuh ntar si resto, bar atau klub HP itu gitu. Iya, jadi benar-benar HP harus dititip ke mereka. Atau ada juga ada beberapa gitu. Dikasih ini penutup kamera. Jadi dikasih stiker gitu. Dilakon gitu. Iya, ada dikasih stiker. Jadi bener apa yang nggak boleh pakai. Dikumpulin. Nah, waktu itu gue sempet tuh ke bar gitu. Ih, anak bar. Tapi dikumpulin. Pas balik gue langsung nyari iPhone 14 curanmor lagi. Barter. Tukaran ini. Berapa lagi deh? Bang, nomor saya hilang, HP saya yang iPhone 15 Pro gitu. Ini sama kayak orang ke masjid, Pak. Sendal jelek, pulang-pulang sendal bagus. Itu bahaya itu namanya. Itu enggak boleh. Enggak boleh, brother. Kan kalau di sini. Iya. Beda. Begitu ya. Nah, itu kan termasuk kejadian lucu berarti kan. Iya. Kalaupun benar terjadi ya. Kita enggak tahu nih soal benar atau enggak nih. Iya. Jadi kira-kira lu pernah ada ngalamin kejadian lucu gak sih pas traveling gitu? Traveling. Misalkan kalau gue pernah ketemu warga lokal tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Wah itu warga lokal nggak bisa bahasa Indonesia. Di Baduy. Misalkan daerah bisa bahasa daerahnya dia. Daerah Bugis gitu terus dia nggak bisa bahasa Indonesia itu. Wah. Itu gimana Pak? Lu akhirnya pakai bahasa isyarat dong? Pantomime kan. Bahkan akhirnya komunikasi badan fisik. Tapi gue sih kalau punya pengalaman tuh di traveling nggak tahu ya lucu atau sedih ya. Gue tuh sering banget kalau naik bus tuh kelebihan Pak, karena tidur. Berhenti stopnya kelebihan. Iya, selalu pernah gue kan orang Indramayu ya. Jadi kalau naik bus tuh dulu namanya busnya tuh namanya Luragung Pak. Bus Luragung tuh udah the best lah. Kuning ya? Nggak mesti kuning sih. Hijau juga ada gitu. Ya, tapi yang penting dia memang mereknya tuh Luragung. Nah, gue pernah satu tuh gue pulang malam-malam Pak. Gue pengen berhenti di Indramayu. Gue ke bawah sampai Kuningan. Tidur Pak. Nyampe full bisnya itu orang lah ketinggalan di sini. Waduh gimana Pak saya bilang. Jangan tidur makanya. Akhirnya gue dianterin lagi Pak, sampai Cirebon. Ikut bisnya balik. Mau dia nganterin. Iya, mau dia nganterin, tapi sampai Cirebon doang. Kayak lagi di towing. Kelewatan dianterin balik sama towing. Tapi kalau misalkan lu suka kayak gitu, kalau gue biasanya kayak infoin ke abangnya, abang kenek atau enggak supirnya jadi kayak, "Bang, nanti saya turun di ini ya, Bang." Sebenernya gitu. Udah, cuma dasar guenya aja. Bener, dia udah bangunin berarti. Jadi biasanya kan abang-abang udah kasih tau kan, ayo turun. Dia nunggu dulu Pak, bisa kalau misalkan berhenti turun. Nah gue tuh gak kelihatan kayaknya, karena di pojok di belakang pojok, pakai headset, udah begini. Kelihatan gitu. Pas lagi dia, wah lu ketinggalan di sini. Tapi pakai bahasa Sunda gitu ya. Emang jenius nih. Gue juga sering diangkut kayak gitu, kayak
mau turun angkot, bang belakang gitu. Iya. Maksudnya bayar yang belakang. Tapi di angkot biasanya tuh kalau lu paling belakang nih, terus lu turun bang, itu semua yang depan tuh gitu kayak ngeliatin lu gitu. Itu intimidasi banget tuh rasanya tuh. Gue paling kayak ntar deh nunggu sepi deh turunnya, karena gue lewatin dikit deh gitu. Karena dilihatin orang nih, dilihatin banyak orang gitu tiba-tiba Gue takutnya lu sampai Kuningan. Nah itu dia. Gak ada. Tapi itu gak sekali loh, itu beberapa kali kayak gitu. Ya memang lu kan kayaknya itu lebih memanfaatkan situasi. Haji mumpung. Teledor ya. Iya, teledor banget. Tapi kalau tadi dengerin cerita dia, ceritanya kriminal semua ya. Belakang bayarnya gitu, gimana sih bang? Dia untung mulu loh hidupnya berarti kayaknya. Tapi ngomong-ngomong Bali nih. Tapi lu sempat pengen nyobain tes kriuk gak di Bali? Apa? Tes kriuk. Setahu gue itu deh, setahu gue B2 kan. Iya, babi guling Bali gitu. Kalau kita kan gak makan ya. Sama Kalau kita lihat di sosmed tuh bunyi kulitnya tuh. Kayaknya lu doang deh, kita sih enggak sih kalau kita nggak berpikir seperti itu sih kalau kita. Pengen sih nyobain. Penasaran. Boleh aja. Penasaran doang aja. Enggak boleh aja kalau penasaran doang. Penasarannya doang. Penasarannya aja ya, tapi jangan mencoba. Bukan haram kalau di kita. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan tadi ya, jingo dan sebagainya. Nah, di Bali itu kan lu ada gak sih makanan yang menurut lu gitu itu the best banget dan ini adalah pengalaman buat traveling lu ke Bali tuh ini enak dan gue kesini lagi gitu, apa sih? Karena gue belum pernah ke Bali bang, gue belum pernah ke Bali nih. Ini kita jadi bahas Bali doang ya. Tapi nanti kita next. Oke. Karena dia penasaran kayaknya, karena nggak pernah dia. Karena Bali itu buat pandangan gue kayak tempat yang duniawi sekali gitu maksudnya gitu. Gue ini bang anak main ke sana nanti lu. Tapi lu kalau lu ke sana betah lu. Betah kenapa tuh? Ya betah aja. Banyak masjid kali di sana ya? Ada. Ada kan daerah Bali yang di sana tuh penduduknya memang Muslim dan banyak tuh ada daerah mana ya gue ya? Bedugul ya? Iya daerah Bali Utara sana. Balut tapi Balut tadi ya. Rata-rata sana penduduknya Muslim memang. Oh gitu. Iya. Main bikin singkatannya di Balut. Balut Bali Utara. Apa makanan? Tadi makanan favorit gue di Bali ya. Kalau di Bali tuh gue tuh selalu suka nasi pedas Bu Oki. Nasi campur pedas Bu Oki. Jadi tuh isinya tuh ayam-ayam semua. Enggak dong. Enggak usah ngarang. Bahaya nih orang nih. Jadi emang enak Bu Oki. Iya, nasi ayam Bu Oki. Tapi yang di cabang Nusa Dua, Bu Oki nih lu sponsor masuk nih Bu Oki nih. Namanya Bu Oki. Nama ya kayak nama yang punya gue enggak tahu sih, pokoknya namanya tuh nasi campur Bu Oki gitu kan. Nah, dia cabangnya ada banyak di Bali, tapi yang paling enak menurut gue yang di Nusa Dua. Karena gue nyoba yang cabang yang di Kuta tuh kayak kurang gitu kan. Tapi yang di Nusa Dua tuh enak banget. Isinya tuh ada ayam suwir, terus ada kayak ayam kayak ayam gulai gitu, tapi bukan gulai yang kayak Padang gitu ya. Terus ada sate lilitnya itu the best banget. Gue kalau beli satu porsi itu gue tambahin lagi satu porsi sate lilit. Yang pakai serai itu ya? Iya. Terus ya pokoknya isinya tuh jadi kayak sebenarnya tuh lu kayak makan ayam pakai nasi gitu, bukan nasi pakai ayam tapi ayam beberapa jenis ayam dinasiin. Nasinya topping, Bro. Nasi itu toppingnya sebenarnya. Nasi itu toppingnya selebihnya tuh ayam semua dan itu the best banget. Jadi setiap ke Bali tuh gue tidak akan melewatkan untuk makan di Bu Oki. Itu harganya berapa sih Pak? Price listnya itu berapa sih? Kalau di sini kan Padang itu 25.000 tuh udah berapa ya? 25-30 deh kayaknya sekitar segitu. Iya. Under 50 tadi. 25-30 itu udah kenyang. Tapi kalau lo penasaran nasi campur ada nih yang enak. Di mana, Pak? Bali asli di Blok M. Ya, ada ya di sebelah mana itu? Di bawah stasiun MRT. Pokoknya enak banget itu. Oh iya. Kalau kuliner juga nih. IG itu ada. Ternyata dari yang begini kita tahu ternyata bro traveling dan pejalan doi. Angkutan umum mah hantam ya. Don't judge book by the cover berarti. Betul. Kecuali lu desainer cover buku ya. Boleh dijudge gitu. Di Blok M tuh ada gitu. Iya. Gue sih belum pernah. Gue cuman tahu tradisi Bali itu cuma itu doang yang gambar kotak-kotak tuh masih kotak-kotak kayak campur itu doang gue tahu gitu kan. Biasanya kan kafe-kafe pakai gitu juga tuh. Gaya-gaya Bali gitu. Tapi ini menarik juga ngomongin Bali. Selain Bali, ada kemana lu? WF from Ambon kah? From Makassar mungkin? Palestina kah? Gak ada maksudnya. Jauh banget. Kalau Indonesia gue tuh paling jauh ke Ambon. Justru ke Ambon? Ambon paling jauh. Itu yang di Indonesia tapi ya? Indonesia di Ambon. Kalau luar negeri gue paling jauh baru di ini aja sih South Korea. Serius? Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Iya. Kalau gue paling jauh Korea Utara.
Lah kalau lu pulang, Kok bisa pulang gitu ya? Gak ada manfaatnya di sono. parah lu. Gue nggak tahu, gue nggak pernah kesana. Maksudnya gue yang gak bermanfaat. Oh lu yang nggak bermanfaat. Kayak dipulangin. Bahaya banget ya. Nggak cocok lu untuk di sana gitu. Gue pikir maksud. Ampun Kim Jong Un. Iya. Tadi di Korsel tuh, nah itu Korsel tuh lu berapa hari bang? Sana WFH juga atau emang karena Di pengen staycation Korsel. aja? Oh jadi gue Januari kemarin gue baru habis dari Korsel. Itu gue berapa hari kemarin ya? Sekitar 2 minggu lah. 2 minggu di sana. WFK berarti. Work Work from Korea. Korea. Jadi gue sekitar 2 minggu kemarin di sana. Itu gue kemarin bareng sama teman gue. Jadi kita memang ngincer kan kemarin Januari itu kan lagi puncak-puncaknya winter kan. Tahun berapa sih? 2025? Baru kemarin 2025? Januari ini. Wow. Iya. Lagi puncak-puncaknya winter. Jadi kemarin tuh kita emang niat ke sana pengen main ski gitu kan di Korea gitu, nyobain. Ternyata pas habis nyobain, oh ternyata susah ya cara main Terus ski. yang pakai tongkat itu apa yang Iya, snowboard? yang pakai tongkat, Oh. yang pakai tongkat itu kan. Berarti yang turun dari itu ya? Dari gunung es gitu turun Nggak ke bawah. ada ski naik bang, nggak ada. Nggak ada, pasti turun pak. Pertanyaan macam apa itu? Tapi kalau gue sendiri bang, travel terjauh gue itu adalah Mekah pak. Masya Allah. Sama aja ya. Sama aja kita pak ya. Gue baru ke situ doang, belum pernah kemana-mana gue. Malaysia juga. Kemarin sempat mau ke Malaysia gue pak. Mau ini apa namanya PKL kampus gitu kan. Gue dakwah di Malaysia. Gue nggak bisa ternyata di sana. Waktunya karena lahiran anak kedua gitu. Jadi gak bisa. Kalau gue malah dulu tinggal sebulan gue di Malaysia. Serius pak? Di Masjid Wilayah Persekutuan ada tuh. Lu jadi ini ya? Jadi marbot? SMP. Lu jadi marbot sana pak? Kaget. Emang tinggal di masjid, jadi ada kayak asrama hajinya gitu. Oh iya iya. Gue nginep gitu di situ, terus belajar bahasa Inggris sama ngajarin anak-anak TK gitu, sharing-sharing. Ya, KL juga dong lu. Inggris ya. How are you? Fine. Ya, mate. Aku, mate. Oh my god. Tapi seberangnya tuh kantinnya banyak yang dagang di situ orang Padang, orang Oh iya, Sumatera, orang betul. Melayu, Gue ngeliat juga orang gitu kita. ya. Berarti lu makan nasi kandar gak di situ pak? Oh pasti itu makanan wajib itu. Itu Itu rasanya apa sih pak? Bedanya sama nasi padang tuh? sendawanya nyisa pokoknya. Besok tuh masih berasa gitu. Wah, masih berasa nih. Jintennya itu masih kerasa pak? Mantap bro. Itu gue berkali-kali makan soalnya kayak ada kan di masjid kegiatan orang meninggal tuh apa namanya? Tahlilan. Ya kayak gitu misalkan makan bareng-bareng makannya itu. Nasi kandar. Terus kayak makan sore itu. Hampir seminggu berapa kali makan itu gue. Yang paling enak tuh paling terakhir sate kujang waktu itu. Sate kujang. Kujang tuh apa? Rusak. Gue lupa sih itu apa ya, udah 2000 berapa, lama banget. Tapi namanya sate kujang. Itu enak banget. Deket rumah Siti Nurhaliza pokoknya. Wow, tahu banget lu kayak rumah Siti Nurhaliza ya. Bukan di atas kertas. Cie. Nah kalau lu Indonesia kemana? Lu kan Apa? dia ini sarjana ini dia lulusan pariwisata. Berarti lu itu ya? Pas berarti cocok ya. Cocok dia. Traveling ini. Jalan-jalan gitu ya berarti ya? Apa yang nyiapin bus gitu ya? Bukan gitu ya? Beda lagi ya? Iya, Siap-siapin bus sama mekanik bro. Mekanik. Ya maksudnya. Gue taunya kalau anak pariwisata tuh apa namanya latihannya kan kayak ngelipet selimut hotel. Emang gitu ya? Iya gak sih? Itu SMK. housekeeping. SMK gitu. Ya perhotelan. Hotelan itu bukan. Kalau dia beda ya, beda, apa? beda. Enggak, gue lebih nge-range apa namanya biaya perjalanan wisata. Ya, Oh, bikin itinerary gitu ya. Bus gitu-gitu kan. Ya gue sempat juga kayak apa namanya bikin travel. Karena gue berpikir kan kayak gue suka jalan-jalan nih, tapi kalau gue pakai duit sendiri. duit sendiri, Males ya, mending pakai duit umat ya. Bukan. Maksudnya pakai Bukan. duit orang yang Ya, lu- ya akhirnya gimana caranya gue paling enggak gue bisa jalan-jalan tapi gratis gitu. Ya. Itu potensinya gede gak sih pak? Bikin usaha begitu-gitu tuh. Gede banget. Gede. Bang Gangga lu juga tahu gimana Bang? Kenapa? Gangga? Lu tahu gak sih misalkan potensi itu? Oh itu gede banget. Jadi kan sekarang tuh banyak orang-orang yang mereka bikin open trip tuh kayak open trip ke Malaysia lah misal gitu kan. Menteri Malaysia betul. Iya, Singapura. misal kayak bayar sekian, lu diajak ke Malaysia dan itu biasanya kayak cuma ngajak berapa grup, misalnya kayak 20 orang atau 10 Package gitu orang. ya, Bang, ya. Kayak gitu itu lumayan. Misalnya kayak satu orang lu ambil untung 1 juta aja, 20 orang udah 20 juta lu dapet. Iya. Nah ini gue juga sama. Gue juga kadang-kadang suka ada hasad gitu ya. Kalau di Instagram tuh banyak orang jalan-jalan gitu. Ini orang kerjanya apa ya? Sobat miskin kayak gue tuh kadang-kadang UMR nggak cukup Can pak. relate ya, can relate Iya, gitu. itu nggak bisa Ngeri banget. relate. Ada hasad, takut banget gua dengerin. Nggak boleh. Maksudnya kayak ada dengki. Tolong ya kita Iri, jangan iri, temenan iri. di Instagram kalau gitu. Iya. Gua liat ada tuh orang kayaknya hidupnya jalan-jalan mulu gitu. Lu jangan suka nyumpahin gua lu ya. Oh. Emang lu jalan-jalan terus pak? Lu paling jauh kan Karawaci dong. Warung Jakarta. Baru panjang. Cuma mikir gitu. Ya orang kerjanya apa ya? Sobat miskin UMR Justru itu kayak kerjanya jalan-jalan ada. Ya itu ngikirnya jalan-jalan. Ada orang yang kerja jalan-jalan kayak Bener, beliau bener, nih. bener ya. Dan itu banyak banget di Instagram tuh. Misalkan Palicek gitu kan.
Sumenep cek. Ada Sumenep mana nggak Sumenep? Nggak ada. Sumenep ada mana sih, Madura. Ya Sidoarjo cek gitu lah pokoknya. Orang enak banget kerjaannya gitu. Setelah gue lihat, gue riset di bionya, ternyata dia kerjaannya affiliate, jadi seorang apa kayak jual-jual barang orang. Dia juga jual barang orang. Dia juga jual barang orang. Tapi curahan murah nggak boleh gitu ya. Penada ya. Tapi salah satu yang paling menjanjikan tuh sekarang jalan-jalan sambil just tip. Iya, itu yang gue lakuin juga sih. Oh iya. Itu yang gue lakuin juga. Gue gak ngerti just tip tuh. Jadi tuh kita kayak apa namanya? Jadi misalnya kita ke satu negara nih, contoh misal kemarin gue tahun baru kan gue kemarin di Malaysia kan kemarin. Gue pas waktu lagi di Malaysia itu temen gue tuh kayak langsung ngechat gitu kan kayak Gang, gue mau jasip ini dong, jasip ini gitu. Ada yang tahu barang apa yang ada di Malaysia. Jadi dulu pernah malah sebelumnya tuh tahun berapa ya waktu itu? Gue juga waktu itu lagi ke Malaysia kan. Jadi gue lagi ke Malaysia, terus gue waktu itu kakak sepupu gue nitip Smiggle. Oke, Smiggle. Yang lunchbox, tas gitu buat anak-anak. Gue nggak tahu nih. Smiggle tuh barang-barang buat anak kecil, Pak. Buat anak-anak. Di sini mahal. Jadi kalau anak lu ingin bergengsi di sekolahnya harus pakai Smiggle. Anak gue tuh Smiggle sebagai itu Smiggle merek ya, bukan? Merek. Jadi merek tempat makan, tas gitu kan. Jadi kalau di sini kayak Tupperware. Jadi ibaratnya tuh kalau anak lu punya Smiggle itu kayak lu punya homey pet waktu lu masih kecil gitu. Nah, sepatu yang klip-klip itu ya. Iya, jadi kayak gitulah tingkat strata sosial anak lu jadi naik gitu kan. Nah, sementara kan gue nggak tahu ya karena gue belum punya anak juga. Jadi gue nggak tahu tentang produk itu. Belum punya anak ya? Belum. Masih belum ya istri. Pabriknya belum tersedia, Pak. Pabriknya belum tersedia. Bahaya ntar. Kenapa udah punya anak? Lagi ya. Iya. Nah, jadi Smiggle. kan kakak sepupu gue nitip kan kayak beliin ini dong apa Smiggle buat ini gitu kan. Oh iya, gue kan kayak masih roaming gitu, Smiggle apaan sih? Terus dikirimin lah foto dia cariin lunchbox ini terus sama dompet ini gitu kan. Gue pergi lah tuh ke mall itu kan, gue beli. Terus waktu itu gue juga sekalian beli baju lah gitu kan. Waktu gue lagi di Malai itu. Nah pas gue nyampe hotel, gue bikin story di Instagram, gue ngefotoin kayak belanjaan gue gitu kan, kayak gue beli baju. Sebenarnya gue lebih fokus ke bajunya kan, karena gue beli baju di Malaysia tuh harganya murah banget, jauh dari harga Indonesia. Serius, Pak? Contoh misal gue beli kaos oblongnya H&M, merek H&M. Kalau di Indo tuh kan harganya sekitar 129.000. Kalaupun sediskon-diskonnya dia 99.000 kan. Di Malaysia tuh baju cuma 50.000. Serius? Kalau dirupiahin. Makanya banyak barang-barang thrifting tuh dari barang-barang thrifting tuh banyak dari sana yang dikirimnya lewat kapal. Nah, jadi gue kayak beli si baju polos itu, gue beli kalau nggak salah waktu itu gue beli 5 biji atau berapa lah gitu kan. Nah, gue foto terus kan gue di IG tuh suka kayak nginfo ke teman-teman gue kayak belanja murah gini-gini, cara dapetnya gimana gitu kan. Jadi gue kayak suka ngasih tahu tips-tips lah gitu kan. Supaya orang-orang tahu. Oke, Instagram gue Reza Gangga. Nama gue sendiri kok gitu. G-nya gede apa enggak? Kecil. Huruf kecil semua. Nah, jadi gue foto itu baju, kebetulan ada sih produk Smiggle yang punya kakak sepupu gue itu. Sebenarnya tuh kayak nggak sengaja ke foto aja, karena gue foto, terus tiba-tiba ada teman gue yang ibu-ibu muda nih kayak, Gang, lu buka jasip Smiggle nggak gitu kan? Gue kayak Smiggle. Oh ada foto Smiggle gitu kan. Terus gue bilang aja, oh iya lu mau apa gitu kan, list aja gitu kan. Terus habis itu next day-nya gue bikin story kayak buat teman-teman gue yang ibu-ibu muda yang mau nitip Smiggle, boleh banget karena kan di Indonesia emang belum ada. Smiggle itu belum masuk Indo kan. Waktu itu. Kalaupun saat itu belum. Kalau sekarang udah. Kalaupun masuk Indo harganya tuh mahal. Lumayan bedanya tuh bisa kayak 200-300 ribuan gitu. Jadi misalnya di Malaysia harganya 200.000, di Indo tuh bisa 600.000. Bini gue aja beli Smiggle itu dari barang thrifting, maksudnya barang dari luar. Kalau barang yang ada di sini tuh mantep harganya. Harganya parah kan? Itu biasanya kayak gitu mahal kenapa sih, Pak? Kualitas, Pak. Pajak, Pak. Kualitas dan pajak. Pajak di Indonesia tuh parah. Tapi kualitas juga bagus. Smiggle tuh bagus barangnya. Kualitas bagus. Cuma kenapa harga-harga di Indonesia mahal? Karena pajak. Yang gue tanya bukan kenapa harga barangnya mahal, kenapa nyampe Indonesia jadi mahal. Oh itu dong kalimatnya gitu dong, bro. Oh iya, pajak. Itu karena pajak. Pajak ya. Pajak di kita nggak tahu gila. Lalu just tip gitu ngebawa ke sini? Iya, itu gimana? Tiba-tiba bayar lu gitu gimana? Enggak ditodong nanti di apa? Enggak dong. Kan kalau misalkan kayak kita just tip gitu, kayak ada maksimal barang yang harus lo beli harganya gitu. Misal kayak sepatu nih, sepatu itu bakal dikenain pajak di imigrasi di Indonesia. Kalau lo beli, gue lupa, barang yang kena pajak itu yang harganya $500 kalau nggak salah. Wow.
selama itu barang harganya di bawah $500, itu lu nggak bakalan kena pajak barang yang lu beli. Berarti kayak iPhone gitu. juga, iPhone tuh. iPhone udah $500 itu kan. Iya, berarti emang PR banget berarti ya. Tapi bener-bener gue baru tahu nih, baru tahu nih ada orang kerjanya begitu gitu. Ternyata ada. Lumayan. Itu sebenarnya setiap gue traveling tuh kadang dengan gue buka Just Tip gitu, itu kayak nge-cover tiket pesawat gue jadinya. Serius? Gitu. Iya kan, jadi gue kayak tiket gue jadi kebayar sama si Just-Tipan teman-teman gue ini nih gitu. Niat jalan-jalan tapi tiket itu dibayarin karena dengan gue berdagang di sana, berniaga itu gitu. Tuh yang gue belum dapat hitung-hitungannya tuh gue belum paham tuh. Benar. Anggapannya apa namanya? Pajaknya itu nggak jadi ke pemerintah, masuk ke gua gitu ya. Oh, jadi buat bayarin lo jalan-jalan. Iya tapi nggak apa-apa lah, kadang ke ya nggak apa-apa lah. Daripada kabur aja dulu. Ya. Mendingan Just Tip aja dulu. Just Tip aja dulu. Nanti lah kita ngobrol-ngobrol lah ya soal Just Tip lah ya. Oke. Betul ngomong khusus ya. Seru banget Karena sih pasti itu, Pak. panjang tuh soal Just Tip. Gue baru tahu sih ada orang kerjaan begitu. Gue kerjaan yang ngantor setiap pagi pulang jam 5 sore. Menangis lah begitu, Pak. Gue pengen ngajak bini gue kerja begituan tuh main Just Tip tapi belum kebayang aja. Itu kalau ibu-ibu tuh bisa ini banget loh. Marketnya tuh karena gede banget kan. Apalagi kayak gede lagi gitu ya. Iya, misalkan istri lu anak lu udah sekolah nih, terus sekolahnya misalkan sekolah-sekolah yang elit yang ibu-ibu sosialita gitu-gitu kan. Nah, itu target market buat lu jualan barang itu laku banget. Berarti modelnya tiket pesawat keluar dulu ya. Iya. Lu modal tiket dulu aja. Spend uang dulu berarti. Emang hunting tiket murah, Bro. Sama modal. Lu kan atau bisa juga misalkan kayak lu bisa bilang nih misalnya gini. Guys, gue bulan Januari misalkan gue mau ke Malaysia gitu kan. Ada yang mau nitip nggak? Di list yuk apa? Jadi pas saat lo mau ke Malaysia lu udah tahu barang-barangnya apa. Jadi lu udah prepare kan kayak beli tiket dan segala macam, kayak bagasi lu harus gimana gitu. Jadi paling enggak lu biaya selama di sana tuh ke cover. Betul. Gak usah mikirin untungnya, yang penting perjalanan lu tuh ke cover semua. Oh itu penting sih. Itu penting tuh, makanya gue mau nanya juga tuh. Lu bisa nggak sih ngasih tips kalau mau jalan-jalan tuh harga murah? Ya. Atau gimana sih cara lu hemat tadi ngitung budget tapi tetap nyaman. Nah, gak cuma murah tapi ngegembel tiba-tiba ya. Itu. Tiba-tiba minum air keran masjid. Sakit lambung ntar kita. Kan ada air di luar negeri mah, air diminum bisa. Itu yang pakai itu yang stafel itu. Di kita doang yang agak ribet ya. Ada juga kok di kita, enggak usah gitu dong. Ada di kita. Coba dari Bang itu dulu dong, Bang Buluk dong. Gimana Bang Buluk? Jalan-jalan murah ya. Jalan-jalan murah maksudnya tipsnya. Tips. Ini kan mau lebaran nih, nanti mudik kan biasanya orang-orang jalan-jalan dulu tuh. Ada juga yang nggak mudik memilih jalan-jalan juga ada. Ada betul, ada. Barang-barang keluar gitu. Iya betul. Gimana Pak? Coba lu kasih tahu dong Pak. Jadi kalau gua kalau pesawat ya biasanya gua ngumpulin miles kayak gitu. Miles. Apa tuh? Kayak poin member dari misalkan AirAsia, Garuda kayak gitu. Caranya gimana Pak? Lu harus jadi pelanggan dulu dong. Iya, lu daftar. Lu daftar terus ntar setiap transaksi kan lu dapat poin. Oke. Nah, paling enak tuh biasanya AirAsia kayak gitu kan. Dia ada member tahunan yang misalkan lu bayar di awal 3 juta, lu selama setahun bebas kemana aja dengan harga murah. Dengan harga murah, cuma bayar pajak bandara sama apanya gitu. Iya. Tahu gue itu. Iya, selalu ada dia. Itu AirAsia itu ya? Iya. Nah, dari situ lu bisa connect kemana aja gitu. Misalkan di Malaysia, lu bisa biasanya kan dia kan dari Malaysia, jadi hub dia tuh di Malaysia. Hubnya di Malaysia. Nah, jadi lu bisa misalkan ke Hong Kong, mau ke Bangkok. Itu tuh enak banget kalau dari Malaysia sebenarnya. Oh gitu ya. Dari Malaysia. Ya karena Malaysia dekat ke negara-negara lain lagi tuh nyambung. Atau ini kali Pak, sistem perjalanan imigrasi gitu lebih mudah kali ya di sana ya Malaysia. Sama aksesnya Pak. Aksesnya. Nah, kalau kita kan harus terbang, kalau di sono transportasi darat udah bisa kan? Bisa. Sama gue rajin ini sih ngecek promo misalkan di situs-situs kayak Traveloka kayak gitu, tiket.com. Nggak cuma pesawat, ada kereta, bis gitu ya. Di kereta juga ada diskonnya ya? Gue pikir ada. Ya. Walaupun nggak banyak. Nah, kalau kereta mau banyak diskonnya biasanya harus nunggu misalkan PT KAI lagi ulang tahun. Oh iya, betul. Momen-momen yang ada BUMN-nya Agustusan gitu ya. Ya. Pasti itu ada harga murah ya. Kalau Bang Angga kan yang udah traveling kemana-mana tuh Bang. Kasih tips sih Bang, yang paling sederhana tuh gimana Bang? Kita tuh nyiapin, itu kan fasenya banyak, ada visa dulu, ngurus dan sebagainya dulu. Gimana Bang? Supaya lebih hemat dan mudah. Oke. Ya kan pastinya kalau kita, ini kalau keluar negeri ya ibaratnya. Kalau keluar negeri itu
pertama kita harus tahu dulu nih destinasi tujuan kita, apakah dia membutuhkan visa atau enggak. Kalau misalkan masih Asia Tenggara kan itu nggak perlu visa kan. Contohnya apa sih nggak pakai visa tuh? Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Brunei Burma. gitu kan. Pokoknya seluruh negara. Burma enggak dong. Burma tuh Myanmar. Burma ya, Myanmar. Burma tuh ini ya, ibu kota ya? Gak tahu, Pak. Istilah lainnya Myanmar gitu. Nama sebelum Myanmar. Iya. Oh, Burma. Jadi kalau Asia Tenggara kan itu kita nggak perlu pakai visa. Terus ada lagi kalau Indonesia tuh kalau nggak salah berapa negara sih 70 ya? Ya, banyak. Yang nggak pakai yang bebas visa. 70 negara. 71 apa ya? Nah, itu tapi Mekah nggak ya tapi? Enggak, kan karena ada visa haji itu tadi kan, visa umroh atau haji gitu kan. Nah terus yang kalau misalkan negara itu pakai visa, contoh misalkan kemarin gue ke Korea gitu kan, Korea kan itu harus pakai visa kan. Nah itu gue harus bikin visanya. Untuk bikin visa sebenarnya gampang juga, tapi kan kadang ada orang yang nggak mau repot, ya udahlah sewa ini aja suruh orang yang bikinin. Agent bikin visa gitu kan. Cepet sih itu tapi lumayan. Tapi kalau gue sih gue bikin sendiri aja sih, gue bikin sendiri. Jadi gue datang ke Kedubes terus. Oh Kedubes ya, bukan Kedubes dong. Terus ada syarat-syaratnya apa segala macam itu tinggal dilengkapin aja. Wawancara ya? Enggak juga sih. Oh kalau ke Korea enggak wawancara? Enggak ada wawancara. Kalau Korea tuh ada VOA-nya enggak? Apa tuh? Apa tuh? Visa on arrival gitu. Visa VOA gitu ya. On arrival tuh berarti kita beli di sana maksudnya? Iya. Enggak ada. Jadi kayak udah visa buat stay di sananya aja. Jadi kan visa itu berlakunya juga cuma 30 hari kalau nggak salah 30 hari. Visa Korea gitu kan. Cuma kemarin karena gua udah pernah ke Korea, terus ke Korea lagi itu gua kemarin bikin multiple visa. Jadi nanti gua selama 5 tahun ke depan gua nggak perlu bikin visa lagi. Oh gitu bisa begitu. Jadi gua bisa masuk Korea sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Biayanya lebih gede tapi kalau multiple. Lebih gede. Kemarin berapa ya gue bikinnya? Sekitar 1,6 kalau nggak salah. Itu buat 5 tahun. Buat 5 tahun. Oh, worth it. Kalau kita bikin yang single itu kan 800 kalau nggak salah. Multiple ya. Tapi untuk bikin multiple, seenggaknya kita udah pernah sekali ke sana. Jadi baru bisa ngajuin yang multiple. Kira-kira visa itu 1,6 sekian tadi ya? 800 lah kalau yang single tadi. Itu kalau Korea kan itu udah 800. Tiket. Terus tiket. Nah kalau tiket, kalau gue sih sama ya kayak Bang Lukman ya. Jadi kita kayak ngecek dulu tiket-tiket di tiket.com, Traveloka kayak gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang udah ada situs yang gampang untuk nge-compare. Jadi nama situsnya itu Skyscanner. Skyscanner. Ada banyak sebenarnya. Jadi ada kayak, ada apa namanya? Wego. Ya, jadi buat bandingin harga antar web aplikasi. Betul. Jadi kalau misalkan banget Bang. Lu dari sahur apa dah? Kalau travel gitu ya. Tadi sahur enak. Tapi gue lebih suka kayak emang cocok bidangnya di sini deh kayaknya. Iya, pas banget ya. Dia sempat ditawarin jadi direktur apa gitu travel punya teman gue. Cuman dia sanksi dia ngejalaninnya. Oke, nah jadi tadi dengan lo buka si Skyscanner itu lo bisa ngeliat, nge-compare harga-harga dari masing-masing aplikasi. Jadi lu nggak perlu download satu-satu aplikasi gitu kan. Jadi cukup dari dia nanti dikasih tahu nih misalnya gini, Jakarta Malaysia di tiket.com misalkan harganya PP 1 juta, di Traveloka 1,2, di Agoda 1, sekian gitu. Jadi kita bakal dapat comparannya langsung tanpa lo harus ngecekin satu-satu aplikasi. Itu Bang Angga, lu pernah gak sih traveling ke luar negeri itu pas lagi bulan puasa kayak gitu? Pas lagi bulan puasa ke luar negeri belum sih. Belum pernah ya? Belum, karena takut lapar aja karena karena kalau di luar negeri kan apalagi kalau negara yang minoritas Islam kan nggak ada vibes Ramadannya gitu kan. Iya kayak gua kemarin di Vietnam tuh susah banget waktu itu nyari halal food kan. Jadi pas ini cerita dikit ya tentang waktu gue ke Vietnam kan. Hanoi ya bukan? Ya Hanoi, Ho Chi Minh, Hanoi ibu kotanya. Nguyen ya. Jadi pas gue nyampe di Vietnam kan gue waktu itu awal ke Hanoi kan. Pas ke Hanoi nyampe hotel mau nyari makan nih. Nanya lah masih abang-abang yang jaga hotelnya kan kayak Bang, lu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris bro. Gak mungkin gue pakai bahasa Nguyen gitu. Beda. Oh tapi sebenarnya gini, sekarang tuh kita udah dipermudahkan dengan Google Translate ya. Kan kita kayak tinggal ngomong. Jadi tuh gue kepake sebenarnya buat di luar negeri. Jadi gue tinggal ngomong terus kasih ke dia, nanti dia juga ngomong terus kasih ke gue gitu. Waktu di Vietnam itu ngebantu. Tapi gue agak trauma sih kayak gitu. Kayak gue pernah Google Translate gitu pakai HP. Iya. Gue kayak gini terus gue kasih dia. Salah arti. Bola lari. HP-nya enggak balik. Bukan lu yang bola lari ya. HP-nya enggak balik.
Kenapa cerita lu selalu yang kriminal gitu, Pak? Kayaknya harus ada segmen khusus ngomong kriminal. Ya terus. Jadi gue nanya lah tuh sama si abang-abangnya kan. Terus kan gue nanya kan, bang lu tahu nggak tempat makanan halal di sini? Kayaknya dia asing dengan kata-kata halal kali kan. Halal asing ya. Kayak nggak tahu lah dia halal apa sih gitu kan. Ngerti kan? Terus akhirnya gue ngomong kan, ini restoran veggie. Aman, sayur-sayuran aman. Aman, restoran veggie gitu kan. Oh oke, dicariin dulu tuh di ininya dia kan, kayak nih ini ada tempat makan veggie bla 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 gitu kan. Oh ya udah oke, gue pergilah ke sana. Gue pergi ke sana terus lihat menunya. Walaupun di menu itu sebenarnya masih ada yang B2, daging B2-nya gitu juga kan. Cuma karena memang berhubung saat itu gue baru banget datang dan sangat capek, kayak udah males lagi nyari-nyari resto kan. Kayak yaudahlah pesen di situ, tapi gue tidak memesan yang B2 itu tadi. Jadi gue kayak mesan yang chicken gitu kan. Berarti tantangan banget ya untuk masalah makanan. Tantangan banget. Gue pernah juga kayak Iya, lu gimana Bang? Nah, salah satu trik gue kalau misalkan trik gampangnya waktu gue misalkan ke Thailand, gue selalu sebelum ini gue nanya dulu ngomong dulu assalamualaikum. Oh iya. Iya. Harus mereka paham ya, paham itu ya? kode Islam itu. Iya, Kode muslim. No halal kayak gitu. Oh, langsung gitu ya. No halal gitu ya. Mungkin kalau Thailand kan karena udah banyak orang muslim yang wisata ke situ, jadi mereka udah paham. Kalau Vietnam kan kayak masih baru ya. Populasi muslimnya juga banyak. Iya, kalau di Vietnam kan kayak baru boomingnya anak-anak muda wisata ke sana. Justru gue pernah tahu di Thailand itu ini Pak, mereka justru pernah menangin halal food gitu, apa istilahnya kalau misalkan itu Pak, pariwisata halal gitu. Iya. Wisata halal. Mereka pernah menangin itu Pak. Gue nggak tahu tahun berapa ya. Halal turism gitu. Menangin atau dapat penghargaan gitu gue nggak tahu. Thailand senangkep itu dengan apa demand orang-orang Islam, orang-orang Muslim gitu. Oh gitu ya. Jadi karena mereka ngelihat pasar wisatawan Muslim itu gede banget. Gede banget ya. Jadi makanya mereka benar-benar nyiapin kalau mereka tuh ramah untuk orang Muslim gitu, walaupun mereka bukan mayoritas Muslim. Makanya soal makanan tuh emang harus hati-hati sih. Soalnya negara Asia Tenggara tuh banyak yang bahkan masih nyuguhin makanan ini Pak, kayak daging harimau gitu. Serius? Harimau. Ada yang ekstraknya tuh jadi minyak itu jadi minuman kayak minuman fermentasi dari harimau tuh ada. Nah gue pas waktu di Vietnam pernah hampir kemakan daging B2 tuh waktu itu kan. Hampir. Jadi gue lagi jalan, waktu itu gue udah di kota Ho Chi Minh, udah ganti kota tuh kan. Gue lagi di Ho Chi Minh, lagi pengen nyari makan siang gitu kan. Terus pokoknya gue lagi jalan aja tuh ngeliat, ada resto fast food gitu, dia jualan banh mi. Banh mi itu sandwichnya si Vietnam gitu. Banh mi namanya. Ada jual banh mi lagi promo gitu kan, kayak beli banh mi sama minum bundling cuma berapa dong gitu kan. Dong gitu ya. Mata uangnya dia dong kan. Dong Vietnam gitu kan. Terus berhentilah gue di situ. Terus gue bilang sama dia kan, gue pesan yang beef gitu kan. Yang bla 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 gitu. Dah. Terus pas dihidangin, pas udah nyampe ke meja gue, pas gue mau makan, gue buka dulu nih weaponnya, gue buka. Terus kayak merah dagingnya banget. Bukan daging yang gua kenal nih gitu. Merah warnanya banget. kayak yang putih terus pinggirannya yang pink gitu. Pink gitu Pak. Ya kan? Kalau merah daging sapi kalau merah. Berarti gue pernah nyobain. Gue bapau di terus abis itu gue panggil nih mbak yang ngehidangin makanan gue kan. Terus gue tanya kan, mbak ini daging apa gitu kan. Dia mungkin kayak nggak ngerti Inggris juga kan. Gue nanya kan ini beef atau pork gitu kan. Beef or pork gitu kan. Dia kayak beef gitu kan. Lu yakin ini beef? Gue bilang gitu kan. Are you sure gitu. Terus kata dia, iya beef. Terus gue bilang gini kan, gua ada alergi makan daging babi. Gue bilang gitu kan, gua alergi pork. Gue bilang gitu. Kalau gua makan pork nanti gua alergi gua kambuh, gua sesak nafas. Gue bilang gitu kan. Jadi ini bener beef atau pork gitu kan. Akhirnya gue dibawa ke tempat mereka bikin makanannya, dikasih tahu ini daging beef, ini daging pork, ini daging chicken. Lo maunya apa? Gue maunya yang beef. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya sandwich gue itu diganti sama yang baru, dibikinin lagi yang beef gitu. Jadi sebenarnya pork. Wow. Cuma dia nggak paham pork beef itu dia nggak paham apa. Tapi lu nggak punya alergi babi tadi kan? Enggak. Alergi kan gue nggak bilang lo kayak gue muslim nggak bisa nih gue ini kan kayak kok keras banget nih muslim ya kan. Jadi gue biasanya alasannya kalau di luar negeri tuh nggak mau makan atau minum yang tidak halal, alasannya gue alergi aja. Karena kayak waktu di Vietnam kan gue ikut trip ke Halong Bay waktu itu kan. Jadi di kapal lautnya itu di banyak makanan tuh. Jadi kan kayak
jam-jam maghribnya itu mereka kan ada partinya gitu kan. Terus orang-orang dikasih wine gitu kan. Terus gue ditawarin kan, lu mau wine? Oh enggak, gue teh aja gitu kan. Soalnya kan pilihannya ada teh atau wine. Gue minta teh terus kan. Dan kebetulan saat itu gue lagi duduk satu meja tuh bareng sama turis-turis Jepang gitu kan, anak-anak muda Jepang gitu. Terus mereka nih, yang anak-anak Jepang ini kan cewek-cewek semua kan, mereka minumnya wine semua, terus gue cuma minum teh kan. Gue jadi kayak diketawain sama si tour leader ya gitu kan, lu yakin minum teh? Iya nggak apa-apa, tenggorokan gue lagi nggak enak. Gue suka kayak gitu alasannya. Supaya bisa diterima gitu ya. Iya kan, nggak mungkin gue bilang kan gue muslim jadi nggak ini, takutnya kayak gimana gitu kesannya kan. Malah jadi aneh takutnya. Iya, jadi gue alasannya kayak kesehatan aja gitu. Tapi ada nggak sih tempat yang dari dulu lu pengen ke sana tapi destinasi impian. Kalau gue sih jelas Madinah, Pak. Iya jelas sih kayak semua orang. Gue pengen ke Jepang gue. Oh ke Jepang? Belum kesampaian pengen. Kenapa lu mau makan ramen di sana, Pak? Enggak, emang pengen ngerasain apa yang sering gue lihat di manga atau di film-film aja gue. Karena dari kecil kan kita kayak lu ini ya. otaku ya namanya siapa istilahnya otaku ya? Wibu mah. Wibu mah yang suka. Otak lu enggak ada. Otak sapi Padang. Tapi gue sih ngerasa gue pernah punya dan sekarang masih gue ngomongin terus sih cita-cita ini sama bini gue pengen tinggal di Madinah mungkin sometimes berapa tahun gitu ya. Di sana mungkin sambil nyelesain jadi dalam waktu yang lama gitu. Ya 2 tahun mungkin atau 3 tahun atau 4 tahun gitu, atau kalau selamanya sih mungkin enggak ya, karena gue kan banyak. Ya kalau kalian mana kalian? Kalau gue ya pasti kalau jelas kan kayak semua kita pasti pengennya kan kayak ke Mekah kan gitu ya. Itu kayak udah yang top 1-nya gitu ya. Top 2-nya kalau gue tuh kayak pengen banget ke Swiss. Karena tuh kayak pemandangannya kayak bagus banget gitu kan. Switzerland. Kalau dia ke Swiss pengen nyimpen duit dia. Kayak para pejabat tuh. Ada sama-sama. Kalau lu Bul? Kalau destinasi yang lu pengen tinggalin dalam waktu yang jangka panjang itu. Tadi kan jangka panjang. Tadi kan udah Swiss tadi. Enggak kan maksudnya. Itu kan kalau kayak impian. Kalau dia tadi di Madinah tadi jangka panjang. Lu Swiss. Kalau yang lama Bang di mana Bang? Kalau yang lama gue pengen di mana ya enaknya ya? Sebenarnya kalau gue jujur ya, gue kayak suka aja gitu sama Malaysia tau. Malaysia ya? Iya, jadi gue kayaknya hampir tiap tahun gue ada aja lah gitu ke Malaysia gitu kan. Karena gue nggak tahu, senang aja sama vibes-nya. Walaupun sebenarnya kayak hampir sama kayak Jakarta gitu kan. Tapi nggak tahu, gue senang aja kayak dari segi kulinernya, terus belanjanya, terus kayak lo tinggal lama di situ juga kayak worth it sih menurut gue ya. Kayak dari segi harga kan sebenarnya jajan-jajan di situ tuh sama aja kayak kita jajan di Jakarta. Dan tergantung Malaysia mananya juga sebenarnya. Kalau Malaysia yang di Kalimantan juga kan mirip-mirip aja. Oh yang perbatasan itu Pak ya? Nah gue belum pernah tuh yang ke Kalimantan. Iya. Malaysia yang Brunei juga sih gue. Brunei sih katanya Pak, itu katanya canda Brunei, pertalite Brunei murah sana Pak. Apa? Pertalite Brunei murah di sana. Pertalite Brunei. Nggak dioplos soalnya. Tapi nggak dioplos. Udah yuk. Bukan oplos, blending. Ya, blending bener itu. Bukan oplos, kita salah blending. paham betul. Kalau oplos mah minuman nih. Campur autan. Ora emang. Ya itu ya, jadi banyak banget. Ini udah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk membicarakan jalan-jalan ini, tapi emang seru sih. Selalu seru ngomongin traveling tuh. Iya, nggak ada habisnya sih. Kita punya segmen khusus lagi ya kali ya ngomongin traveling. Ya, gue semenjak merit belum pernah traveling lagi. Wah, harus tuh. Karena buntutnya banyak, jadi kayak traveling kayak pengen ngajak semua, tapi ongkosnya mantep nih gitu. Makanya tuh orang-orang kan selalu bilang kan mumpung lu masih muda. Betul, puas-puasin bener. Karena emang bener kayak giran lu lagi muda kan kayak kita cari ke promo segala macam, pas hitung budget sendiri misalkan anggaplah ke Malaysia kita habis 3 juta misal satu orang gitu kan. Tapi kalau lu udah berkeluarga, buntut lu 2, 3 juta kali 4. Makanya kalau gue udah berkeluarga tuh traveling paling jauh tuh mudik. Oke. Terima kasih nih. Di akhir obrolan diskusi yang nggak ada solusi ini, ya mungkin ada ya, ada manfaat lah. Ada manfaat tadi Pak. Ya. Seenggaknya dapat tips lah dikit-dikit kan, tipis. Gitu. Jadi ada apa nih kata-kata hari ini mungkin? Kata-kata hari ini Bang. Bang Lukman. Kata-kata hari ini. Dunia terlalu besar untuk kamu diemin di satu tempat. Wih. Keren banget sih. Mantap. Belum. Lanjut. Hidup kita terlalu pendek untuk kita cuma untuk diem di satu tempat. Sama aja dong. Lu habisin waktu cuman ganti depannya doang. Gue kira punchline-nya apa belakangnya sama, ganti depannya doang dia. Gue pikir udah sahur enak, pinter lu sama aja. Enggak, maksudnya kalau gue terlalu bijak lu pada aneh. Sekarang dari Bang Angga, kata-kata hari ini Bang Angga. Apa ya, gue susah banget lagi kalau ditembak kata-kata gitu ya. Atau konklusi. Iya, lu bisa nggak
satu kalimat aja, kalimat. Iya. Tentang Paling perjalanan. kalau dari gua apa ya? Rajin nabung kali ya biar bisa jalan-jalan gitu. Iya buat kalian yang suka jalan-jalan rajin nabung deh dari sekarang gitu ya. Terbaik, rajin nabung. Betul, rajin menabung. Jangan pay later. Kita ngumpulin duit. Saya tuh aduh. Iya. Kerja ngumpulin duit buat jalan-jalan, ntar dihabisin di jalan-jalan nanti kerja lagi. Iya, saya kalau jalan-jalan kemarin kadang-kadang pakai pay later bener-bener. Iya lagi tren sih emang di anak muda pakai pay later gitu-gitu. Udah bagus itu. Jangan ditiru ya. Tolong di stop. Stop itu. Jangan pay later, slot aja. Kriminal lagi, aduh. Kamu harus klarifikasi, kamu bahaya banget statementnya nih. Bercanda. Oh ya bercanda. Oke, terima kasih. Lu apa kata-kata, lu gak ada kata-kata? Udah kan 2 cukup. Oh gitu ya. Udah waktu udah lama ini. Oke deh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Ketemu lagi di episode berikutnya. Share, komen juga nih. Kita mau ngomongin apa lagi Bang ya? Iya benar. Atau kalian punya pengalaman traveling apa? Lu boleh komen di bawah. Dan lu saranin kita mau ngomongin apa lagi nih di diskusi tanpa solusi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Ketemu lagi di Showcase.